dan buah terlarang selalu menggoda dan sedap kelihatannya. Lalu janji perzinahan, akhir dari perzinahan adalah kepahitan yang getir seperti empedu. Janji yang sebenarnya adalah penghukuman diikuti dengan kematian. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Hari ini kita tiba pada episode ke-11 dalam pembahasan kitab Amsal dengan topik bahaya perzinahan dari Amsal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita semuanya. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh. Kalau daging dan tubuhmu habis binasa, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air di lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan lupa menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, di awal nasihatnya tentang hikmat, Salomo memperingatkan tentang keberadaan seorang pria perlu dibebaskan dari seorang perempuan jalang, penggoda yang menyanjung dengan kata-katanya yang licin, bagaikan tetesan madu dan bagaikan minyak dikatakannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjiannya dengan Tuhan, rumah dan jalannya menuju kematian. Peringatan serupa diulangi dalam nasihat Salomo di dalam pasal 5, 6, dan 7. Pengulangan seperti itu menyiratkan bahayanya besar.
Hal itu adalah masalah serius di zaman Salomo. Tentu juga masalah perzinahan ini serius di zaman kita juga. Di dalam pasal 5, kita membaca tentang bahaya perzinahan. Dimulai dengan seruan untuk memperhatikan, yakni Amsal 5 ayat 1 dan 2. Kita diperingatkan tentang yang pertama, janji perzinahan. Itu adalah janji yang salah. Kedengarannya dan terasa enak pada awalnya. Untuk bujukan seperti itu melibatkan kelicikan lidah. Jadi lidahnya merayu-rayu, penuh dengan rayuan yang membawa maut. Dan buah terlarang selalu menggoda dan sedap kelihatannya. Lalu janji perzinahan, akhir dari perzinahan adalah kepahitan yang getir seperti empedu. Janji yang sebenarnya adalah penghukuman diikuti dengan kematian. Jalan perzinahan sesat, tidak stabil tanpa diketahuinya. Perzinahan menjanjikan harapan tetapi bukan yang dijanjikan. Untuk menghitung harga apa yang sebenarnya dihasilkan dari perzinahan, selanjutnya kita diberitahu tentang yang kedua, harga perzinahan. Yang pertama-tama, harga perzinahan adalah menguras kekayaan. Salomo menasihati anak-anaknya untuk menjauh dari perempuan jalang. Alasan pertamanya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu pada orang lain. Salomo menegaskan kembali supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payamu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Tunjangan selingkuhan dan tunjangan anak yang dihasilkan dari selingkuhan dapat menggerogoti finansial. Yang berikutnya adalah merusak kesehatan fisik. Alasan kedua yang Salomo sampaikan adalah bahwa orang yang melakukan perzinahan, tahun-tahun keremajaannya itu diserahkan kepada orang yang kejam, artinya penggoda, perempuan jalang itu tadi. Dan dikasih lagi satu peringatan tambahan, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Kalau daging dan tubuh habis binasa itu artinya sakit parah dan kemudian menuju kematian. Lalu yang ketiga, kita melihat biasanya bakteri-bakteri yang menyertai orang-orang yang hidup free sex atau di dalam perzinahan sering terjadi dibawa oleh perilaku amoral. Misalnya virus, herpes genital, hepatitis B, AIDS, HIV, itu adalah penyakit yang tidak tersembuhkan, penyakit yang sangat memalukan. Penyakit menular seksual dapat menggerogoti tubuh pelaku pezina. Yang berikutnya, merusak kesehatan mental. Pezina akan dipenuhi dengan sikap menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Bukankah penyesalan selalu datang terlambat? Pezina tidak akan melupakan apa yang orang tua, guru, pengkhotbah, dan sahabat katakan. Dampak kekerasan dari perceraian pada pasangan biasanya adalah anak-anak adalah yang kemungkinan besar akan menderita yang paling parah. Pada saat seperti itulah akan ada penyesalan, ada caci cemooh, caci maki, bahwa orang yang melakukannya itu adalah orang-orang yang bodoh bebal, tidak mau mendengarkan nasihat orang-orang yang berpengalaman. Hati nurani bisa menggerogoti ketenangan pikiran. Makanya mulai ketika pikiran sudah tidak tenang, itu akan menyebabkan psikosomatis, ya. Penyakit yang pertama-tama disebabkan oleh karena stres dan kemudian menyebabkan seluruh tubuh juga sakit. Yang berikutnya, akibat ataupun bahaya perzinahan, harga yang harus dibayar oleh perzinahan adalah merusak reputasi. Seperti yang dikemukakan oleh kata-kata ini, aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Nah, ini adalah penyesalan orang yang sudah melakukan perzinahan karena
Dia malu menghadapi jemaat dan perkumpulan karena mereka akan kasak-kusuk. Mereka akan membicarakan tentang bad news, ya. Bukan hoax, tetapi benar-benar ini adalah berita buruk. Kalau seorang di antara mereka telah terjerat oleh kehidupan perzinahan. Nah, orang tidak menganggap enteng dosa perzinahan. Dapatkah seseorang dipercaya yang telah berbohong kepada pasangannya? Biasanya orang ini tidak akan dipercaya lagi sebagai pemimpin di dalam jemaat maupun di dalam masyarakat, karena terhadap pasangannya, orang yang paling dekat saja, dia bohongi, dia dustai, apalagi orang-orang yang lain. Biasanya omongannya tidak akan didengar dan dipegang lagi. Perzinahan menghancurkan kekayaan, tubuh, jiwa, dan reputasi seseorang. Pengampunan mungkin bisa diberikan, tetapi banyak pengaruh dari perzinahan harus terus berlanjut sepanjang hidup seseorang. Karena itu, menjauhinya lebih baik. Yang ketiga, pencegahan perzinahan. Mencintai pasangan. Jadi, cara untuk mencegah perzinahan adalah mencintai pasangan. Itu adalah syarat yang paling utama. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dengan pasangan masa muda. Karena di masa muda ketika mendapatkan pasangan yang dicintai, tentu itu adalah cinta yang penuh dengan keajaiban. Cinta yang membuatnya bersukacita sepanjang hidup. Nah, dengan mencintai pasangan, maka akan sangat sulit untuk mencintai ataupun masuk ke dalam jerat orang yang tidak dikenal, ataupun perempuan asing, dikatakan perempuan jalang, ya. Nah, kemudian para suami untuk mencintai istri seperti Kristus mencintai jemaat, atau seperti Kristus mencintai gerejanya sebagai mempelai perempuan. Nah, para istri belajarlah untuk mencintai suami. Jadi ini berlaku timbal balik, ya, mencintai pasangannya, istri kepada suaminya, yang suami kepada istrinya. Lalu kita melihat mengapa ada begitu banyak orang terpesona oleh pelakor, penggoda, orang-orang yang tidak bermoral. Saudara, disitulah menjelaskan tentang karakter seseorang. Karakter sejati seseorang akan terungkap melalui perilaku amoralnya. Jika para pezina berzina dengan seseorang, kemungkinan besar mereka akan melakukannya pada orang lain juga. Yang berikutnya, pencegahan perzinahan adalah selain mencintai pasangan, yang kedua adalah mencintai Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu dan semua dosa terbuka di hadapannya. Tuhan melihat semua kelakuan manusia. Tuhan akan menghakimi para pezina. Ketika seseorang berdosa kepada Tuhan, dosa mereka akan disingkapkan. Kalau kita mengingat salah satu kata dosa di dalam bahasa Yunani itu adalah hamartia, itu adalah tidak tepat mengenai sasaran, ya. Seperti anak panah ini, tembaknya itu tidak sesuai dengan sasaran. Jadi dosa itu adalah melesat, tidak mencapai sasarannya Tuhan. Tuhan menciptakan manusia agar setia kepada pasangannya, tetapi ketika mulai tergoda kepada pill and will, ya, pria idaman lain dan wanita idaman lain, maka itulah hamartia, ya, tidak sesuai dengan tujuan penciptaan, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Betapa jauh lebih baik untuk mencintai Tuhan dan setia kepadanya. Tuhan mencari mereka yang setia kepadanya. Contohnya adalah pengabdian Yusuf kepada Tuhan, mencegah dia dari pencobaan. Kita tahu di dalam kisah Kejadian 39 ayat 7 dan seterusnya, Tuhan memberkati Yusuf karena kesetiaannya. Mereka yang paling mencintai Tuhan akan mencintai pasangannya selamanya. Hanya menjanjikan kesenangan sesaat, benar-benar menjanjikan kutukan dan kematian. Harga perzinahan sangat buruk. Terlalu banyak pengalaman yang menyedihkan. Semuanya itu bisa dihindari dengan mengindahkan firman Tuhan. Pencegahan perzinahan dimungkinkan ketika cinta ditempatkan dengan benar, dengan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mencintai pasangan dengan berkat Tuhan. Mari belajar dari hikmat Salomo tentang bahaya perzinahan dan tidak menghancurkan hidup dengan cinta yang salah arah.
Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat nasihat Salomo kepada anak-anaknya dan juga nasihat Salomo kepada kita semua orang Kristen di zaman ini, bahwa kalau perzinahan di zamannya itu sangat terlarang, maka itu juga berlaku sampai di zaman kini, bahwa perzinahan itu tetap terlarang karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berlaku kekal, tidak pernah kadaluarsa, berlaku selama-lamanya, tidak ada expirednya. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan jangan berzina di dalam perjanjian lama, di dalam Amsal yang kita pelajari secara berseri, itu juga berlaku untuk kita hari ini. Kiranya setiap diri kita boleh mendengarkan nasihat hikmat dimanapun kita memperolehnya, baik dari pengkhotbah, yakni hamba Tuhan di gereja kita, maupun dari membelajar firman Tuhan sendiri, dari guru-guru kita, dari dosen kita, dari orang tua kita. Kiranya dengan hidup setia berpaut kepada Tuhan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, termasuk mara bahaya perzinahan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat menjalani hari ini, dan kiranya kita tetap setia kepada Tuhan dan setia kepada pasangan yang Tuhan berikan. Shalom.